Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Sofia Rahman, Puji Rahayu, dan Natasha Yulia. Di sini kami akan menjelaskan materi yaitu definisi, tujuan, manfaat atau fungsi, dan ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama, saya sendiri menjelaskan tentang definisi KAP, yaitu komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang, yaitu dalam Wirianto 2004. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi ini merupakan suatu proses yang bersifat psikologis dan karenanya juga merupakan permulaan dari ikatan psikologis antara manusia yang memiliki suatu pribadi. Halo, saya Puji Rahayu dengan NIM 2010123220012. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan komunikasi antar pribadi adalah yang pertama, mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Nah, dengan adanya komunikasi ini justru dapat sebagai rasa mengungkapkan perhatian kita kepada orang lain. Untuk tujuan yang kedua, menemukan diri sendiri. Melalui komunikasi antar pribadi atau interpersonal dapat menemukan bagaimana diri kita dan passion kita di mana. Nah, bahkan juga perjalanan terberat dalam hidup adalah menemukan diri sendiri. Perjalanan terkelam dalam hidup adalah kehilangan diri sendiri. Perjalanan hidup paling membahagiakan dan penuh syukur adalah menemukan kembali diri sendiri. Untuk tujuan yang ketiga, ada menemukan dunia luar. Nah, dengan adanya komunikasi ini, kita juga dapat memperoleh pengetahuan dalam dunia luar atau kehidupan di teman kita, masyarakat, maupun sosial. Tujuan yang keempat, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Tujuan yang kelima, mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Sementara fungsi komunikasi antar pribadi, yakni yang pertama, pengendalian lingkungan melalui compliance atau kepatuhan. Compliance merupakan hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang diinginkan. Compliance terjadi apabila perilaku satu atau lebih individu sesuai dengan keinginan pihak lain. Pada situasi komunikasi di mana kepatuhan mewakili tingkat dari pengendalian lingkungan, yakni apa yang diinginkan dan dihasilkan yang diperoleh juga komunikasi benar-benar sama, karena kemampuan ini untuk mengendalikan banyak hal dari lingkungan eksternal yang semakin besar bergantung pada kesediaan pihak lain untuk mengabulkan permintaan seseorang berupa pesan. Oleh sebab itu, kepatuhan ini merupakan fungsi komunikasi yang amat sangat penting. Nah, untuk fungsi yang kedua, dapat mengendalikan melalui penyelesaian konflik. Dalam penyelesaian konflik sendiri terjadi apabila dua atau lebih pihak yang bersaing mencapai penyelesaian tentang alokasi beberapa sumber yang bersifat fisik, ekonomi, dan juga sosial. Dalam penyelesaiannya dinilai secara relatif adil oleh pihak yang bersaing. Perkenalkan, nama saya Natasha Yulia dengan NIM 2010123320012. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri KP. Komunikatif orang lain dalam upaya untuk memahami makna perilaku dan implikasi perilaku mereka. Koordinasi interaksi adalah proses penyelarasan aktivitas, produksi pesan atau pengelolaan pesan, juga dengan perilaku lainnya. Sepanjang berlangsungnya sebuah episode sosial sehingga menghasilkan pertukaran yang lancar dan koherent. Terakhir, persepsi sosial termasuk penyalaman diri sendiri, orang lain, hubungan sosial, dan panata sosial.
Selanjutnya saya akan menjelaskan. Ciri-ciri KAP terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal mencakup aspek-aspek berupa: yang pertama ada pembendaharaan kata-kata, yang kedua ada kecepatan, yang ketiga ada intonasi suara, yang keempat ada humor, yang kelima ada singkat dan jelas, yang keenam ada timing atau waktu yang tepat menurut Darsu Hidayati 2012. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Menurut Hityana 2003.26 mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai pencipta atau pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, seperti komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap, kontak mata, ekspresi muka, pendekatan jarak, dan sentuhan. Lebih jauh, pembahasan nonverbal tanpa kita sadari akan menggambarkan karakter kita secara kasat mata. Baiklah, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.